Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Sehat semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani at-tullab wal akhwat at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani at-tullab wal akhwat at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Melalui video ini Anda ingin menyampaikan beberapa pesan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai kembali. Dan biasa pesan ini Anda sampaikan di kegiatan apel di sekolah yang kita cintai. Pastinya antum semua dan antumna kangen ya untuk bisa kembali ke sekolah, ya belajar, bertemu teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Ikhwani at-tullab wal akhwat at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang pertama, marilah kita kembali meluruskan niat kita. Untuk apa kita belajar? Ya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Karena kita dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Kemudian kita belajar. Dan diharapkan setelah itu adalah bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi luruskan niat agar juga bernilai ibadah. Jangan sampai sudah susah payah, sudah lelah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat itu sangat menentukan apakah amalan kita bernilai ibadah di sisi Allah atau tidak. Oleh karena itu mari kita luruskan niat. Setiap detik, setiap waktu kita luruskan niat kita agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jadilah seorang mukmin yang kuat imannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih utama dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Meskipun masing-masing memiliki kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat, wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin yang kuat imannya, bukan kuat badannya, keker badannya, berotot besar, ya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Karena buat apa orang yang badannya besar, kokoh, kekar, tapi imannya lemah, bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ada manfaat badan yang besar tadi. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman yang meningkat itu disebabkan apa? Para ikhwah akhwat, disebabkan ketaatan yang kita lakukan, disebabkan ibadah. Karena al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang disebabkan kemaksiatan. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat imannya, ya, dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan di dalam hadis ini juga, bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat meskipun antum dan antuna berada di rumah masing-masing. Ana yakin banyak hal-hal yang bermanfaat yang
harus dilakukan, dan masih banyak lagi hal yang dilakukan yang belum dilakukan. Banyak ya, belajar, kemudian bantu orang tua, bantu kakak, bantu adik, ya, bantu beresin rumah dan lain sebagainya. Cari yang bermanfaat. Ya, memang kita pembelajaran lewat online, lewat HP, tapi tolong, nah ini antum baru merasakan, antumnya baru merasakan bahwa HP itu sangat bermanfaat sekali apabila digunakan untuk belajar ini. Kuota internet juga, subhanallah, lihat semuanya jadi bermanfaat. Tapi dibatasi hanya untuk itu. Sementara ini jangan justru mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, ini mumpung diserahkan HP sama orang tua, sama umi abi, wah manfaatkan ya, untuk yang bermanfaat. Jangan disia-siakan. Jadi lakukan yang bermanfaat. Ayo ikhwal akhwat azanillahu wa iyyakum. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Artinya ketika kita sudah melakukan hal yang bermanfaat, kemudian ada perkara yang tidak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jangan putus asa, jangan lemah, lakukan lagi sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan hal yang bermanfaat tadi. Ini pesan yang sangat berharga yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang terjadi, maka katakan qadarallah wa masya'a fa'al, dan jangan sekali-kali mengatakan seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya saya tidak melakukan itu, karena itu membuka peluang syaitan, ya, membuka pintu-pintu syaitan. Kemudian ayyul ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum, meskipun dari rumah masing-masing, maka tetap sungguh-sungguh, tetap semangat, ya, karena ilmu itu tidak didapat dari orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Manjadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Dan yang terakhir, ana pesan juga kepada antum dan antunna untuk tetap berada di rumah masing-masing. Jangan nakal, jangan bandel, ya, keluyuran, jalan-jalan, malah adakan buka bersama, jangan dulu. Ya, untuk mempersempit tersebarnya wabah corona ini di rumah masing-masing. Ya, kalau harus terpaksa keluar dalam keadaan darurat, dia diminta oleh orang tua, maka perhatikan hal-hal berikut. Doa, kemudian jaga jarak, tidak berkerumunan, kemudian selalu cuci tangan, ya, dan ketika pulang ke rumah segera ganti pakaian yang antum habis pakai keluar tadi, ya, dan doa kembali. Seperti itu, ya. Itu pun kalau harus terpaksa keluar rumah. Kalau tidak ada kebutuhan apa-apa, jangan keluar rumah. Ini pesan Anda, jangan keluar rumah. Ya, mudah-mudahan pesan-pesan ini bermanfaat buat saya pribadi dan antum semua sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.